Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfionita, Delania, Jane, dan Keisha saat ini akan mempresentasikan paper kami dengan judul penerapan metode tanya jawab dalam meningkatkan keaktifan siswa di kelas biologi pada pembelajaran jarak jauh. Selamat menyaksikan. Beberapa bagian yang akan kami presentasikan antara lain dari pendahuluan, fokus kajian, pembahasan, wawasan Kristen Alkitabiah, kesimpulan, dan juga saran. Seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah mewabah di beberapa bagian dunia selama hampir 2 tahun, termasuk Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 18 Maret 2020, pemerintah mengeluarkan surat edaran mengenai penundaan kegiatan di masyarakat. Kemudian dilanjutkan oleh Kemendikbud RI yang mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan atau kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan dari rumah atau dalam jaringan, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna sekalipun dilakukan secara online atau dalam jaringan. Nah, perubahan pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi daring membuat siswa perlu beradaptasi, dan ini tentunya mempengaruhi keaktifan siswa dalam belajar. Nah, berdasarkan observasi pada PPL 1, di kelas 11-nya pada mata pelajaran biologi menunjukkan bahwa siswa kurang aktif. Ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor teknis ataupun pembelajaran yang dibangun kurang membangun keaktifan siswa, sehingga kami mengangkat salah satu metode yang dapat digunakan, yaitu metode tanya jawab. Adapun rumusan masalah yang kami angkat ada 3, yaitu apa saja faktor dan penyebab dari ketidakaktifan siswa dalam kelas, bagaimana penerapan metode tanya jawab dalam kelas, dan bagaimana pengaruh penerapan metode tanya jawab dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Kemudian ada tujuan penelitian, 3 poin juga, yaitu untuk mengetahui faktor dan penyebab dari ketidakaktifan siswa dalam kelas, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode tanya jawab dalam kelas, dan untuk menjelaskan pengaruh penerapan metode tanya jawab dalam meningkatkan keaktifan siswa dalam kelas. Terdapat 3 fokus kajian yang kami angkat. Yang pertama, keaktifan siswa, yang kedua, metode tanya jawab, dan yang ketiga, keterkaitan metode tanya jawab terhadap keaktifan siswa. Fokus kajian pertama adalah keaktifan siswa. Nah, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran di mana ada interaksi 2 arah antara guru dengan siswa. Jadi bukan hanya guru yang berperan dalam kelas, tetapi siswa juga diharapkan bisa aktif. Nah, keaktifan siswa ini menjadi salah satu unsur yang paling dasar dan juga penting supaya pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil. Indikator keaktifan siswa antara lain adalah keikutsertaan mereka dalam mengerjakan tugas, keterlibatan untuk memecahkan masalah, keseriusan untuk bertanya, berinisiatif, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa ada bermacam-macam, diantaranya adalah kepribadian siswa itu sendiri, guru yang mengajar, materi, fasilitas, waktu, dan juga tempat berlangsungnya pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran jarak jauh, kita sadar bahwa meningkatkan keaktifan siswa menjadi lebih sulit karena dibatasi oleh ruang. Maka dari itu, sebagai guru kita memiliki peran untuk mencari dan menggunakan metode yang sekiranya dapat merangsang keaktifan siswa di kelas. Metode tanya jawab. Metode pembelajaran adalah cara guru untuk menyampaikan bahan ajar kepada siswa. Salah satu metodenya itu metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini adalah cara penyajian materi pembelajaran dalam bentuk pertanyaan, baik dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya. Nah, metode tanya jawab ini memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk meningkatkan rasa ingin tahu, meningkatkan keaktifan, mencapai tujuan pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir dari siswa, dan membantu guru untuk mendapatkan umpan balik. Nah, guru memiliki peran yang penting dalam memotivasi dan merangsang siswa agar lebih bersemangat dalam proses pembelajaran. Salah satunya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang keaktifan siswa. Nah, pertanyaan yang diberikan terdiri dari pertanyaan tingkat tinggi maupun yang tingkat rendah. Nah, dan pertanyaan-pertanyaan ini disesuaikan dengan taksonomi Bloom. Fokus kajian yang ketiga adalah keterkaitan dari metode tanya jawab terhadap keaktifan siswa. Katen tahun 1989 mengatakan bahwa satu pembelajaran akan terasa bosan atau menjadi membosankan ketika guru hanya sekedar menjelaskan atau memaparkan materi tanpa menyelingi dengan pertanyaan. Padahal bertanya tidak
tidak sekedar suatu proses komunikasi antara guru dan siswa, tetapi juga dapat menciptakan satu pembelajaran yang bermakna dan dapat melatih strategi berpikir dari siswa. Secara khusus dalam pembelajaran sains, Majid tahun 2013 mengatakan bahwa metode tanya jawab dapat membantu memperoleh pengetahuan bagi siswa dan dapat meningkatkan keaktifan siswa. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama dapat merangsang pemikiran siswa, jadi siswa akan terus berpikir dari materi yang ia terima dari guru, dan dapat menciptakan komunikasi antara guru dan siswa, jadi baik guru yang bertanya kepada siswa atau siswa yang bertanya kepada guru, dan dari komunikasi tersebut, dari tanya jawab tersebut dapat membangun satu pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya adalah pembahasan yang terdiri dari dua bagian, yaitu analisis dan juga sintesis. Pada bagian analisis, kami mendeskripsikan dan menganalisis kondisi lapangan yang dalam hal ini adalah hasil observasi kami saat melakukan PPL 1. Nah, dari hasil observasi tersebut kami melihat kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran biologi di kelas. Hal ini dilihat dari kurangnya respon siswa terhadap penjelasan dari guru, dan hal ini membuat guru menerapkan salah satu metode, yaitu dengan metode tanya jawab, di mana guru memaparkan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah dijelaskan untuk mendapatkan respon berupa jawaban atau umpan balik dari siswa untuk meningkatkan keaktifan siswa sambil melihat seberapa jauh pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipaparkan. Dan untuk mendukung hasil analisis tersebut, kami melakukan sintesis teori-teori seperti teori mengenai keaktifan siswa, tentang metode pembelajaran, dan juga mengenai penerapan metode yang dilakukan, yaitu metode tanya jawab. Sebagai manusia, kita diciptakan dengan akal budi, baik guru maupun siswa sama-sama berakal budi. Dalam natur siswa juga merupakan ciptaan dari Allah, sehingga ia mempunyai karakter Kristus, seperti aktif, bisa berrelasi, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu guru Kristen, kita adalah guru yang berpusat kepada Kristus, dan peran kita bukan hanya sebagai fasilitator tetapi juga sebagai penuntun. Penuntun di dalam mengembangkan keterampilan siswa, salah satunya adalah keterampilan dalam bertanya ataupun dalam keaktifan lainnya. Dan pendidikan Kristen itu merupakan pendidikan yang holistik. Jadi guru tidak hanya sekedar melihat dari aspek kognitif tetapi juga dari karakter ataupun dari psikomotorik siswa. Pemuritan adalah perbaikan karakter atau perilaku yang tujuan utamanya supaya kita bertumbuh semakin serupa dengan karakter Allah. Salah satunya adalah aktif. Kesimpulan. Yang pertama yaitu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa di dalam kelas, yaitu kepribadian siswa, guru yang mengajar, materi, fasilitas, waktu dan tempat berlangsungnya pembelajaran. Yang kedua, penerapan metode tanya jawab dilakukan guru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus dan menunjuk siswa untuk menjawab. Kemudian pengaruh metode tanya jawab terhadap keaktifan siswa itu yaitu pertanyaan-pertanyaan stimulus mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Pertanyaan tersebut merangsang pemikirannya dan menjadikan suatu pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Adapun saran yang kami berikan terhadap metode tanya jawab ini yaitu kolaborasikan metode tanya jawab dengan metode lain. Kemudian lakukan metode tanya jawab di beberapa kali pertemuan. Kemudian buatlah pertanyaan yang dapat merangsang siswa untuk berpikir kritis. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam kami mengkaji paper ini. Demikian presentasi dari kami kelompok 4. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.